Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-soleha, jumpa lagi bersama Ibu Guru Ida Farida. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya. Kali ini kita akan belajar pelajaran fikih dengan materi pinjam meminjam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian pinjam-meminjam. Siswa dapat menyebutkan syarat dan rukun pinjam-meminjam. Dan siswa dapat menyebutkan kewajiban peminjam. Ayo kita baca doa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut sebagai ariyah. Secara bahasa, ariyah artinya pergi dan datang secara cepat. Sedangkan secara istilah berarti meminjamkan sesuatu barang yang ada manfaatnya kepada orang lain dalam keadaan masih tetap barangnya, baik zat, bentuk, dan kondisinya untuk dikembalikan sesuai waktu yang dijanjikan. Pinjam-meminjam dalam bermasyarakat merupakan sesuatu yang wajar dan biasa terjadi. Tetapi kita harus bertanggung jawab dalam menjaga perasaan si peminjam dan menjaga kondisi barang pinjaman sehingga unsur tolong-menolong tetap terjaga dan tidak menimbulkan perselisihan. Hal ini diterangkan dalam salah satu ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bertolong-tolonglah kamu atas kebaikan dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Hukum pinjam-meminjam. Yang pertama adalah mubah, artinya boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam-meminjam. Kedua, sunnah, artinya apabila memberikan pinjaman atau meminjam sesuatu akan mendapat pahala, dan apabila tidak pinjam atau meminjamkan tidak berdosa. Ketiga, wajib, artinya pinjam-meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan jika tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Keempat, haram, yaitu pinjam-meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Apabila kita pinjam atau meminjamkan untuk keperluan maksiat, maka hukumnya berdosa. Rukun pinjam-meminjam. Yang pertama, adanya mu'ir atau orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan disyaratkan berhak berbuat baik tanpa adanya yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak sah meminjamkan barang. Barang yang dipinjamkan juga harus milik sendiri. Rukun pinjam-meminjam yang kedua adalah adanya musta'ir atau orang yang meminjam. Orang yang meminjam disyaratkan berhak menerima kebaikan. Orang gila atau anak kecil tidak sah meminjamkan barang karena keduanya tidak berhak menerima kebaikan.
dan si peminjam hanya boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Yang ketiga, adanya musta'an atau barang yang dipinjamkan. Barang ini disyaratkan harus ada manfaatnya dan barang itu kekal, artinya tidak habis setelah diambil manfaatnya. Keempat adalah adanya perjanjian waktu untuk mengembalikan, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Daud dan Tirmizi yang berbunyi al-ariyatu mu'addatun wa zaimun gharimun. Artinya pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Dan yang kelima adalah adanya lafal ijab dan qabul, yaitu ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjamkan. Dalam pinjam-meminjam harus ada syaratnya. Berikut ini adalah syarat pinjam-meminjam. Yang pertama, bagi pemberi pinjaman atau mu'ir dan peminjam atau musta'ir harus berakal dan tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, barang yang akan dipinjam adalah benar-benar miliknya, ada manfaatnya dan tidak habis jika dipakai, tidak mudah rusak dan sebagainya. Dan harus ada ijab dan qabul atau sukarela. Selanjutnya adalah manfaat pinjam-meminjam. Apabila di antara kita meminjam sesuatu, kita diperbolehkan mengambil sesuatu manfaat dari barang yang dipinjami hanya sekedar apa yang diizinkan pemiliknya. Dan apabila barang itu memerlukan biaya untuk membawa atau mengembalikan, maka biaya tersebut menjadi tanggung jawab peminjam. Tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu. Dalam pinjam-meminjam juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si pemberi pinjaman dan si peminjam barang. Berikut ini adalah kewajiban pemberi pinjaman. Yang pertama, harus menyerahkan atau memberikan barang yang dipinjam dengan ikhlas dan rela. Barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberi manfaat yang halal dan tidak didasarkan atas riba. Sedangkan kewajiban peminjam adalah mengembalikan barang itu kepada pemiliknya jika telah selesai, mengganti apabila barang itu hilang atau rusak, merawat barang pinjaman dengan baik selama berada di tangannya. Biaya ditanggung peminjam jika memerlukan biaya. Selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab ada padanya. Ana soleh-solehah, demikianlah penjelasan materi tentang pinjam-meminjam. Sekarang, silakan kalian kerjakan tugas yaitu latihan dalam halaman 75-77 pada buku paket fikih. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.